Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why, sahabat sekalian, ketemu lagi di acara obrolan rakyat bersama saya Melen Sori. Dan pada hari ini kita bersama tokoh-tokoh Minang ini. Kita perkenalkan dulu, yang pertama Bang Fahmi Pranata RSP. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Kota Bengkulu. Kemudian di samping saya adalah Haji Mukdimon Muklis SE, Sekretaris Ikatan Keluarga Minang Kota Bengkulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why? Jadi orang berdua ini perannya di Provinsi Bengkulu tidak diragukan lagi. Beliau menjadi ketua dari Takraw ya, Takraw Provinsi Bengkulu. Bang Dimon ini pengamat sosial dan pemerintahan, termasuk juga konsultan, dan banyak sekali peran-peran beliau di Provinsi Bengkulu yang sudah sangat tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita berbicara organisasi perantau yang menjadi perekat dari Minang. IKM adalah organisasi yang sudah tidak diragukan lagi perannya di tengah-tengah masyarakat sebagai perantau di Provinsi Bengkulu. Nah, Bang Dimon mungkin bisa diceritakan juga ini seperti apa sebetulnya IKM, ada juga yang Indo, ada juga yang ikatan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang secara historisnya Bang. Silakan. Terima kasih Adinda Melen Sori sudah diundang di channelnya. Ya, obrolan rakyat. Obrolan rakyat, semoga channel ini semakin berkembang gitu ya. Amin. Jadi perlu kita sampaikan di sini, Ikatan Keluarga Minang adalah wadah pemersatu perantau Minang. Betul. Yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah Pak Fahmi dan saya dipercaya sebagai Ketua DPD IKM Kota Bengkulu dan saya Sekretaris DPD IKM Kota Bengkulu. Dan itu semuanya merupakan amanah bagi kami kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau beralih ke sejarah, IKM ini sebenarnya sudah lama ada. Ikatan Keluarga Minang ini sudah lama ada. Cuman secara struktur organisasi, di mana organisasi yang berpucuk ke atas, berakar ke bawah. Nah, itu secara ini memang diketuai oleh Pak Fadlizon di DPP gitu ya. Pak Fadlizon, dan sekjennya adalah Pak Nefri Henry. Beliau adalah tokoh-tokoh nasional kita di pusat gitu ya. Beliau yang mengakomodir semua, dan alhamdulillah kita sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah yang lalu kita dilantik secara resmi di GOR ya, GOR Sawah Lebar Pak Fahmi ya. Dan SK-nya langsung dari DPP ya Pak? Ya, SK langsung dari DPP. Jadi intinya begini, kehadiran kita terutama di Bengkulu adalah untuk membangun sinergi dengan pemerintah. Karena prinsipnya di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung. Jadi setidaknya kita bisa berkontribusi untuk kemajuan daerah di mana kita tinggal. Karena namanya Minang adalah tanah kelahiran kita. Jadi saat ini kita adalah warga Bengkulu yang berasal dari Sumatera Barat gitu. Kita warga Bengkulu, cuman asal kita dari Sumatera Barat. Tanpa menghilangkan background latar belakang kita. Dan kemudian juga perlu kita disampaikan di sini, rencana kemarin tanggal 22 Februari ini kita akan mengadakan, namanya kita beri tajuk Orang Minang Baralek Gadang. Orang Minang Baralek Gadang. Jadi konsep acara di sana adalah pelantikan DPC IKM Ikatan Keluarga Minang se-Kota Bengkulu. Dan ada hiburan rakyat dengan hiburan Kim ya. Cuman karena melihat situasi perkembangan COVID sekarang ini, maka kegiatan tersebut kita mundurkan. Kita tunda sampai situasi kembali membaik. Jadi bagi masyarakat Minang yang ada di Kota Bengkulu terutama ya, mohon bersabar, mungkin acara tersebut, kegiatan tersebut bukan kita batalkan, tapi kita tunda ya. Kita tunda sampai situasi kondusif kembali ya. Demikian. Mulai sore. Baik. Nah,
kita ke Pak Ketua nih, Pak Ketua. Mungkin juga bisa menceritakan juga bagaimana kemudian IKM di Kota Bengkulu. Ini sudah Abang sudah masuk tahun ke berapa nih Bang? Tahun ketiga Bang ya? Iya. Tahun ketiga ya. Mungkin bisa diceritakan juga Bang. Terima kasih Pak Alfian, pada selamat siang. Pada kesempatan ini diberikan wejangan lah namanya pada siang hari ini sudah Boleh bertatap muka. Tadi sudah disampaikan oleh sekretaris bahwasanya tujuan dari IKM Ikatan Keluarga Minang Bengkulu sebenarnya melanjutkan saja ini. Melanjutkan ya. Jadi tokoh-tokoh Minang yang terdahulu sudah regenerasi yang kesekian. Ya. Tentu dalam hal ini dengan seiring waktu yang berjalan, perubahan-perubahan demi kemajuan IKM itu sendiri yang selama ini tidak ada yang disampaikan Papucuk Kateh Baure ke bawah. Apa itu artinya? Yang artinya dulu hanya sebatas di Provinsi Bengkulu, tidak ada menyambung ke pusat. Alhamdulillah sekarang ini sudah menyatu seluruh Indonesia. Ada DPP, ada DPW, dan ada DPD, ada DPC. Maka dari itu kami diberi amanat oleh orang tua kita bahwasanya situasi dan kondisi sekarang ini sesuai juga dengan ada yang dituangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga DPP. Maka dari itu kami membentuk DPC DPC Kota. Kota Bengkulu 9 kecamatan. Alhamdulillah ini baru yang pertama. Yang pertama akan dilakukan pembentukan DPC. Ini barangkali se-Indonesia juga mungkin baru di Bengkulu. Dengan animo masyarakat Bengkulu berasal dari Minang. Alhamdulillah Antusias sekali. Antusias pembentukan itu. Terlaksana yang tadi disampaikan bahwa rencana pelantikan DPC itu tadi. tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Mengingat situasi dan kondisi COVID-19 Omikron ini, tentu apa yang dipopulerkan oleh pemerintah kita menyadari. Oleh sebab itu ditunda pelaksanaannya. Dalam bahasanya tadi Pak Sekretaris menyampaikan Rang Minang Barale Kadang. Dengan kondisi sekarang ini yang seperti itu, maka ditunda pelaksanaan dengan batas waktu yang belum ditentukan. Insya Allah itu dengan waktu yang kondusif bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Prediksinya bisa mencapai ribuan ya Bang, kalau seandainya terlaksana kemarin ya Bang ya. Jelas itu karena di situ akan ada artis juga hiburan, ya namanya Kim, yang akan didatangkan artis Minang dari ibu kota dan juga yang dari kampung halaman. Mengingat itu dengan mengumpulkan massa yang begitu ribuan, tentu dan dikhawatirkan. Menghargai pemerintah. Harga pemerintah dan juga apa yang selaku kita masyarakat, kita harus tunduk pada pemerintah. Nah ini IKM ini kan banyak juga nih Bang, sikatan-sikatan IKM, ada ikatan, ada kemudian induk dan sebagainya, mungkin perlu disampaikan juga ke publik yang belum tahu Bang. Oh, terima kasih Pak Alfian. Ini juga agak menarik nih. Agak menarik pertanyaannya. Jadi mohon maaf Pak Alfian dan juga Pak Melian ya. Pak Melian. Ini juga ada yang bertanya secara tidak langsung, ada yang langsung. Sekarang ini terus terang saja, ya kami menyampaikan dalam hal ini. Saya bercerita sedikit dulu. Boleh Bang, boleh. Ya. Tadi diawali IKM sudah lama berdiri. Berdiri dalam artian orang tua-tua kita yang ibaratnya itu merantau bujang dahulu. Dalam artian sudah dulu orang-orang tua kita merantau dulu. Ya. Intinya sudah ada IKM sebelumnya. Dengan adanya sekarang
Hari Batuka Tahun Baganti. Tahun berganti. Dengan perubahan-perubahan yang positif. Dengan adanya DPP sekarang sudah ada berinduk yang tadi berakar ke pusat, pucuk ke pusat dan berakar ke bawah sampai ke kecamatan. Kecamatan. Alhamdulillah ini disupport oleh semua perantau Minang, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Ya, yang kebetulan saat ini dipimpin oleh saudara kita Pak Falizon. Perlu kami menyampaikan, mungkin dalam organisasi sah-sah saja. Ada dengan kata Pak Pian tadi itu ada induk, ya. IKM. Mungkin itu dalam artiannya kita lihat rasa. Rasa dalam artian itu kami melihat dalam posisi ini untuk melihat posisi induk itu yang ada cuma di Bengkulu dan di pusat. Tetapi kalau Ikatan Keluarga Minang ini seluruh Indonesia dan luar Indonesia Maupun di luar negeri ada juga ya? Ada juga ikatannya. Nah, jadi mungkin dalam hal ini untuk kita ketahui semua mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh masyarakat Bengkulu yang perantau berasal dari Minang tergantung dengan perbuatan. Dan banyak sekali aksi-aksi sosial dari keluarga Minang di Bengkulu, Bang. Banyak. Jadi di bawah DPD itu ada jurai-jurai namanya. Itu kabupaten berapa di Sumatera Barat? 17. Sebanyak 17 kabupaten itu di bawah jurai DPD. Ikatan Keluarga Minang ada persatuannya di bawah itu di Kota Bengkulu. Jadi sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Tinggal lagi mudah-mudahan kalau itu yang disuarakan ada Indo, tapi hanya ada yang sekarang dirasakan adalah Ikatan Keluarga Minang yang dibungkus dengan IKM Kota Bengkulu, kalau dinamakan DPD, kalau di Provinsi DPW Ikatan Keluarga Minang Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini juga mungkin ada didengar induk itu ya sebenarnya bagian juga dari kawan-kawan dalam artiannya di kepengurusan bagian dari IKM itu juga. Nah, ini mungkin juga perlu disadari. Mari kita bersama-sama dalam artian membangun IKM itu sendiri, menyatukan visi misi harapan apa yang kita sebagai perantau Minang di Kota Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, pada umumnya di Provinsi Bengkulu. Kami berharap mari kita menyadari itu semua kepada dunsana-dunsana yang telah mewadahi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Menyatulah. Ya, dalam artian satu untuk semua. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Jadi intinya kok barik samo dipikul, kok ringan samo jinjang. Mari kita buktikan dengan realitas. Ini adalah organi sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini apalagi dalam kondisi sekarang ini. Kita perlu dalam artiannya saling mengingatkan, saling memberikan motivasi, dan bukan dalam artinya kita main saling siapa yang lebih dan siapa yang kurang, bukan itu persoalan. Dalam artian kembali lagi kami menyebutkan bahasa-bahasanya itu, maka kesempatan ini rencana Baralik Gadang itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 hari itu. Mudah-mudahan ke depan IKM, Ikatan Keluarga Minang, baik yang di provinsi maupun di Kota Bengkulu, bersinergi bersama-sama membangun Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu pada saat ini. Karena itulah peran daripada kawan-kawan perantau Minang, Bang, untuk daerah yang saat ini menjadi tempat tinggalnya, Bang. Iya, kami merasakan
mungkin bagi juga dusun-dusun yang lain, ini rasanya Bengkulu ini sudah menjadi rumah Sudah menyatu istilahnya. Pulang ke Padang itu ingat ke kampung. Nah, jadi yang sebenarnya tinggal itu di Bengkulu. Yang istilah lahirnya aja di ranah Minang, tetapi keberadaan hati bersinergi lah antara kampung dengan rantau. Itulah yang dirasakan oleh dusun-dusun kita. Jangan lupa kita sibuk di rantau tapi lupa dengan kampung. Dan sebaliknya juga orang kampung akan ingat dusun di rantau. Ini pembauran inilah kami bersama pengurus di DPD kota ini mudah-mudahan apa yang telah dituangkan oleh orang-orang tua terdahulu yang sebelumnya kok kurang dikasih tukuk kok balabiah dalam artinya tolong dikurangi. Pada kesempatan yang baru saling memberikan masukan hal-hal yang positif demi kemajuan organisasi Ikatan Keluarga Minang Kota Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu. Baik, luar biasa sekali. Ini kalau orang Minang ini ngomongnya penuh dengan istilah-istilah Bang ya. Petata petitinya sangat kental sekali. Apalagi Pak Ketua sangat paham sekali. Nah, Bang Dimon, saya ke Bang Dimon lagi ini berkaitan dengan IKM kan, organisasi sosial. Termasuk juga kegiatan-kegiatannya mungkin juga Bang bisa ceritakan, dan beberapa agenda-agenda terakhir ini mungkin juga ada juga agenda-agenda yang bisa jadi juga berkaitan dengan IKM juga mungkin Bang. Mungkin bisa Bang ceritakan juga Bang. Betul. Karena ini IKM kan organisasi sosial kemasyarakatan yang sangat dirasakan perannya di Bengkulu Bang. Betul. Terima kasih. Jadi kalau dari sudut pandang kami, jadi sebenarnya dengan adanya berbagai ikatan, berbagai perkumpulan begitu, itu memperlihatkan bahwasanya tingkat dari keinginan masyarakat Minang yang ada di Bengkulu ini untuk bersatu itu sangat tinggi, karena sangat tinggi. Dan juga negara menjamin hal itu kan, kebebasan berserikat, berkumpul, nah itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar begitu kan. Jadi tidak ada salahnya. Cuman yang ada salahnya begini. Kalau saya memandang, jangan keorganisasian itu dijadikan untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, itu keliru. Jangan kepentingan pribadi kita menjual negeri istilahnya. Nah, itu nggak cocok dengan kita gitu. Jadi kita kembali ke hitoh dari organisasi itu. Kita organisasi sosial kemasyarakatan, ayo kita besarkan bersama-sama. Jangan seolah-olah hanya personal yang tampil. Itu kalau saya pribadi saya tidak menerima. Kurang sependapat begitu. Kita ini merupakan organisasi. Kalau kita besar bersama-sama, hadir pun bersama-sama. Jangan seolah-olah ini karena saya nggak bisa begitu. Kita pepatah Minang itu bajanjang naik batanggo turun. Nah, itu ada. Harus sesuai ini. Dalam memutuskan sesuatu, ketua tidak bisa. Saya angkat topi kepada ketua DPD ya. Dalam memutuskan sesuatu, beliau tidak pernah istilahnya otoriter. Ya. Beliau pasti panggil pengurus-pengurus DPD yang lain. Bagaimana ini konsep ini? Nah, kayak pada saat di luar itu sudah betul-betul keputusan organisasi. Nah, keputusan organisasi bukan keputusan pribadi. Kadang-kadang keputusan pribadi seolah-olah keputusan itu tidak membawa nama. Jangan mendompleng seperti itu, kurang bagus, kurang elok. Itu ini membawai kita dipercaya sebagai dalam organisasi apapun ya, kita dipercaya sebagai oleh masa-masa kita sebagai pengurus, ya kita hargai anggota-anggota yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai masyarakat Minang, asal Minang yang berada di Bengkulu, pertama kami dari DPD IKM Kota Bengkulu mengucapkan selamat ya kepada mitra kita, kepada saudara kita Ikasmaku. Nah, yang sebentar lagi akan dilantik. Ini selamat kepada Ikasmaku. Karena kenapa? Kita mari sinergi bersama-sama membangun negeri ini gitu. Betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bung Melian. Baik, ini luar biasa sekali Bang Dimon juga Pak Ketua
berkaitan dengan IKM, Ikatan Keluarga Minang, wadah pemersatu perantau Minang, berperan di negeri perantauannya untuk bersinergi bersama pemerintah, membangun negerinya dengan berdasarkan kepentingan organisasi, membesarkan organisasi untuk kesejahteraan para anggotanya. Jangan kepentingan pribadi yang lebih dikedepankan. Baik, mungkin terakhir Bang, closing statement kita berkaitan dengan tema kita kali ini, IKM Wadah Pemersatu Perantau Minang. Bang Fahmi mungkin closing statementnya Bang. Terima kasih. Cuma tambahan aja ini. Tidak ada lagi mungkin dalam pepatah juga. Tidak ada lagi menyampaikan dengan pepatah itu saciok bak ayam dan ciam bak basi. Dalam artiannya itu tinggal lagi pembuktian. Tinggal lagi pembuktian. Ya, dengan tidak hanya dengan retorika kata-kata. Nah, sekarang apalagi kan zaman yang berubah, kita berubah dengan yang kebenaran sesuai dengan zamannya. Biarlah zaman yang berubah, tapi apapun tindak lanjutnya kita harus buktikan. Jadi tidak ada yang dengan hanya tutur kata. Tidak lapuk de hujan, tidak lakang dipaneh. Dalam artiannya ada bahasa-bahasa pituah-pituah itu yang masih kita laksanakan, kita lakukan, kita manfaatkan, dan juga masih tidak bisa kita laksanakan dengan kondisi sekarang. Ya, contohnya pembuktian tadi. Istilahnya mengumpul dan terserak, tidak ada lagi yang terserak, tidak ada lagi menjaput yang tinggal tidak ada lagi. Jadi intinya mari, makanya dalam buktinya sekarang orang Minang beralih kadang. Mari pembuktian ini buktikan bahasanya kita itu banyak. Dalam artian pembuktian itu dengan realitas, insya Allah mungkin sanak-sanak kita yang selama ini tidak mau menyampaikan aspirasinya, mudah-mudahan nanti memberikan informasi aspirasinya untuk kemaslahatan kita bersama. Nanti baik bertemu di suatu warung, ini namanya orang Minang, banyak bergaul di warung-warung. Kompak sekali itu, putus itu semua harapan dan ini putus di warung. Mudah-mudahan ini ada pembuktian. Tinggal putus hanya di warung, di kedai kopi saja. Tetapi realitas pada saatnya mudah-mudahan kita lebih baik organisasi ini dirasakan oleh masyarakat Minang Perantau Bengkulu. Terima kasih. Baik. Apalagi kalau di Siano itu sering sekali kumpul orang Minang. Bang Dimon, ada Bang Dimon? Ya. Closingnya? Mungkin sedikit closing statement dari saya. Intinya kita dalam berorganisasi itu, intinya kan kita ingin sesuatu itu selalu elok gitu kan. Betul. Selalu elok, baik, sinergi. Mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada pepatah Minang yang mengatakan, elok tapian dek nan mudo, elok kampung dek nan tuo, elok nagari dek penghulu, elok musaji dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Jadi kita itu harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan kita seluruhnya bisa kita kup gitu. Ada tugas-tugasnya langsung. Tugas mereka sendiri-sendiri. Ya ulama ya tampil sebagai ulama, politisi tampil sebagai politisi. Ya bundo kanduang tampil sebagai bundo kanduang. Pejabat sebagai pejabat. Karena di Minangkabau itu 3 tungku sejarangan. Ulama, alim ulama, cerdik pandai. Itu 3. Jangan timpang salah satu. Jangan peran ulama kita ambil juga. Peran alim cerdik pandai kita ambil juga. Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita. Saya rasa itu, semoga ke depan IKM di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu kita bisa solid lagi. Dan kita tetap menjaga marwah tanah leluhur kita. Walaupun kita warga Bengkulu, kita tetap menjaga marwah. Kita menjaga nama baik daerah kita. Dan kita bisa bersinergi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu untuk saling membangun untuk negeri yang kita cintai ini. Terima kasih Adinda Melian. Baik, terima kasih kepada Bang Fahmi Pranata RSP, Ketua IKM DPD IKM Kota Bengkulu, kemudian juga Bang Haji Mukdimon Muklis SE, Sekretaris IKM Kota Bengkulu. Mudah-mudahan acara Baralik Gadang yang ditunda karena ada faktor Omikron dan lain sebagainya nanti bisa terwujud di masa yang akan datang sesuai dengan situasi yang sudah kondusif dengan acara yang meriah. Ya, kita berharap Covid segera berlalu
dan acara Barale Gadang di Kota Bengkulu itu bisa terwujud. Bapak Fadlizon hadir, ketemu dengan masyarakat Minang yang ada di Kota Bengkulu, bertemu juga dengan rakyat di Provinsi Bengkulu. Karena dia juga Dewan Perwakilan Rakyat milik semua warga yang ada di Indonesia, Bang. Jadi bukan hanya milik orang Minang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Melen Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.